Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan materi kita yang berhubungan dengan ekonomi digital baru ya. Di mana di video kita sebelumnya sudah disampaikan contoh dari perkembangan ekonomi digital ya, ada 3. Sekarang kita akan lanjut ya di video kali ini. Satu lagi contoh dari perkembangan ekonomi digital yaitu di bidang bisnis gitu ya. Nah, di bidang bisnis ya, selain kita bisa mempermudah atau mampu mempermudah dalam hal pencatatan baik dalam keuangan ya, ekonomi digital ini pun juga bisa mampu ya menekan biaya sebuah bisnis di UMKM gitu ya. Kenapa? Alasannya ya karena saat ini memang masyarakat itu tidak perlu lagi yang namanya membangun, harus bisa menyediakan tempat bangunan dan lain sebagainya yang membutuhkan dana yang cukup besar gitu ya, untuk bisa berbisnis. Dengan adanya ekonomi digital, mereka cukup membuat ya lapak secara gratis di berbagai marketplace ya, yang saat ini banyak sekali yang bisa kita manfaatkan ya, yang juga sudah banyak sekali tersedia dan lain sebagainya ya. Kemudian selain dari itu, untuk marketplace ini pun juga banyak sekali membantu bisnis kecil atau UMKM dalam hal terutama dalam hal memperluas jangkauan pemasarannya ya untuk produk ya, tanpa ada hambatan ya, karena memang untuk marketplace saat ini sudah banyak yang melakukan kerjasama dengan jasa seperti logistik antar kota ataupun provinsi dan lain sebagainya ya. Jadi dalam hal contoh perkembangan ekonomi digital di dunia bisnis gitu ya, memang banyak sekali manfaat dan lain sebagainya ya. Oke, kita next ya. Kemudian peluangnya apa saja sih dari segi ekonomi bisnis atau untuk memanfaatkan ekonomi digital ini ya, atau peluang bisnis ekonomi digital gitu ya. Nah, yang pertama masih kita bahas di bidang transportasi misalkan ya. Jadi misalkan bisnis di transportasi dengan adanya ekonomi digital sudah pasti untuk membuat bisnis transportasi online itu memang semakin lebih menjanjikan gitu ya, dengan adanya seperti tadi hanya antar jemput pelanggan ataupun orang gitu. Nah, sekarang sudah memanfaatkan makanan dan lain sebagainya. Jadi dari berbagai peluang besar ini tidak hanya bisa kita manfaatkan ya oleh layanan bisnis dan startup saja ya, karena memang masih banyak sekali ya peluang yang belum tersentuh ya, dan juga bisa kita gunakan secara maksimal. Tinggal kita menentukan apa sih kira-kira peluang dari segi transportasi yang sekarang ini yang mungkin sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya. Kita next. Kemudian yang kedua di bidang kesehatan gitu ya. Di bidang kesehatan pun sama ya, di bidang kesehatan pun seperti ekonomi digital ini bisa membuat masyarakat itu mulai berpindah menggunakan layanan kesehatan itu lebih secara online ya. Alasannya ya salah satu tadi lebih lebih menghemat waktu ya, tenaga, biaya dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada alasannya ya, karena waktu tunggu di rumah sakit itu sering sekali membuat ataupun membuang banyak waktu para pasien, seperti ya salah satu antri di kasir misalkan ya untuk pembayaran obatnya. Maka dengan adanya layanan kesehatan online ini pun seluruh waktu tunggu pasien akan terpangkas gitu. Nah, itu kita bisa lihat peluangnya. Kemudian apalagi sih gitu dari bidang kesehatan ini yang memang menjadi sebuah peluang gitu bagi masyarakat yang memang membutuhkan dari segi layanan kesehatan gitu. Kalau misalkan dari antrian sudah, kemudian dari pembayaran sudah, dari konsultasi sudah, kira-kira apa lagi yang dibutuhkan masyarakat kita? Nah, ini ya misalkan dari segi peluang kesehatan. Oke, kita next. Sini bayangkan saja ya, misalkan berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menunggu jadwal periksa. Ini contoh tadi ya dari kesehatan atau dari segi kesehatannya. Nah, bagi yang mempunyai klinik ataupun rumah sakit, ini juga menjadi sebuah peluang ya. Ini juga menjadi sebuah peluang yang memang bisa digunakan untuk bisa mendigitalisasikan sebuah layanan secara online ya. Artinya website itu bisa membantu dalam menjaring pasien yang lebih banyak ya. Keuntungannya untuk siapa? Rumah sakit bisa, kliniknya bisa, ya apoteknya bisa gitu. Apalagi pasiennya juga bisa gitu ya, untuk mendapatkan manfaat dengan adanya layanan ini gitu ya. Nah, ini juga adalah dari segi peluang bisnis ekonomi digital yang bisa kita lihat. Kemudian peluang bisnis ekonomi digital di perbankannya gitu ya. Nah, kalau di perbankan contohnya adanya marketplace dan bisnis kecil yang memang menyediakan layanan online, maka
akan membuat layanan digital banking itu akan menjadi semakin dibutuhkan ya, karena orang pasti berhubungan dengan ya transaksi ya, dengan pembayaran dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali untuk di dunia atau digital bankingnya ya yang membutuhkan ini. Oke, ini yang terakhir kita lihat dari peluang UMKM-nya ya, dari segi bisnisnya ya, dari peluang untuk UMKM. Jadi dengan adanya perkembangan digital ini juga akan menjadi sebuah peluang yang sangat besar ya bagi pelaku UMKM tentunya yang memang untuk meningkatkan omset UMKM itu sendiri ya. Di sini ada terdapat dua cara yang untuk bisa mendigitalisasikan bisnisnya dari segi peluang UMKM yang memang banyak sekali yang mungkin sudah menggunakan, tetapi ini adalah memang peluang yang paling menjanjikan gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah bisa memanfaatkan marketplace bagi pelaku UMKM ya agar bisa meningkatkan omset. Kemudian yang kedua adalah membuat website toko online ya, atau kita kenal dengan mungkin meng-e-commerce-kannya gitu ya, untuk mempromosikan atau untuk memperkenalkan UMKM yang apa ya, yang memang diolah gitu ataupun lagi dibangun dan lain sebagainya. Oke ya, inilah peluang dari bisnis dari segi ekonomi digital yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Kita akan next video berikutnya ya. Saya tutup untuk video kali ini ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.